Jadi benarkah di internal PDIP itu masih ada yang menginginkan duet Ganjar Prabowo terjadi? Bukan soal mau dan tidak mau masih ada atau tidak ada, tapi kalau sudah ada keputusan di PDI Perjuangan itu keputusan atau bahkan bukan soal keputusan, sinyal dari ketua umum saja itu sudah merupakan perintah. Jadi tidak ada lagi wacana untuk mendiskusikan itu gitu. Jadi perintah untuk dilaksanakan sehingga ketika Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Jadi menurut Anda penutupan Rakernas kemarin itu sudah jelas ya? Itu perintah yang betul-betul tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak boleh ada yang main-main lagi bahwa stop soal isu duet Ganjar Prabowo. Rakernas kemarin itu fokus untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi Pilpres 2024 dan mendukung Pak Ganjar gitu. Jadi kita tidak pernah membicarakan soal poros-poros, dua poros atau tiga poros, tapi kita bicara soal mempersiapkan pemilihan presiden, dan mau dua poros mau tiga poros kita siap untuk melaksanakan itu gitu. Jadi ya buat PDI Perjuangan keputusan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum itu adalah perintah untuk instruksi untuk dilaksanakan. Jadi bukan untuk didiskusikan kembali. Oke. Pak Wihadi, sejak awal isu duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu bergulir, kami tidak pernah mendengar Pak Prabowo menolak, betul-betul menolak. Sampai kemarin ketika ditanya oleh wartawan, Pak Prabowo juga tidak membantah. Kita simak dulu cuplikannya berikut ini. Ini artinya apa, Pak? Artinya apa nih, Pak? Ya, Pak, apakah ini simbol oke, Pak? Semua oke. Semua oke. Dengan Ganjar berarti oke juga. Terus. Dengan Ganjar berarti oke juga, Pak? Yang penting kalau kemarin dengan pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Baik. Jadi Pak Wihadi, setelah Bu Mega mempertegas bahwa duet Ganjar Prabowo tidak akan terjadi, bagaimana respons dari Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo juga akan mempertegas kalau ditanya lagi oleh wartawan apakah masih mungkin duet ini? Apakah mungkin Pak Prabowo mungkin jawabannya akan berbeda dari yang sebelumnya? Dari awal Pak Prabowo tetap konsisten bahwa ini adalah selama itu persatuan dan menginginkan adanya persatuan, ya kan, dalam pemilu itu, dalam pemilihan presiden kita akan Pak Prabowo menginginkan adanya semuanya, yang penting oke, ada persatuan, bersatu siapapun, itu jelas. Itu narasi Pak Prabowo jelas, tidak mengatakan bahwa iya atau tidak, tetapi mengatakan bahwa seperti itu. Tapi di satu sisi bahwa dari awal pada saat hal dua poros tiga poros itu dipertanyakan kepada kami juga sudah mengatakan bahwa kami ini sudah melakukan program-program kampanye dengan partai-partai koalisi kami, dan kita sudah melakukan pembicaraan dengan partai koalisi kami. Jadi kami tidak pengaruh apakah dua tiga poros gitu kan. Dan pada saat Pak Prabowo ditanya pun yang penting adalah untuk persatuan dan kesatuan, tidak pernah menyebutkan hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya narasinya sudah tidak kita melihat bahwa tidak perlu ada dirubah, karena memang itulah narasi Pak Prabowo adalah persatuan itu dikedepankan. Jadi persatuan itu di atas segalanya, bahwa pemilu ini jangan sampai membuat suatu perpecahan. Itu kan selalu yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk kita semua. Pak Wihadi, pertanyaannya kan apakah sebetulnya sebelum Bu Mega menegaskan itu, sebetulnya Prabowo dan Gerindra itu sudah sama-sama paham lah ya bahwa duet Ganjar Prabowo itu mustahil terjadi tanpa perlu dipertegas oleh Bu Mega maupun Pak Prabowo? Ya, saya kira kan masing-masing kan sudah mencalonkan presidennya. Ya kan? PDI Perjuangan sudah mencalonkan Pak Ganjar, Gerindra juga sudah mencalonkan Pak Prabowo dengan koalisi kita dengan Partai Golkar, dengan PAN, dan dengan Demokrat, dan beberapa partai yang lainnya. Saya kira ini kita sudah maju dan kita sudah berbicara ke depan. Jadi saya kira apa yang terjadi ini kan saya juga nggak tahu, ini kita nggak tahu ini dari mana masalah ini dua poros tiga poros, dan siapa dulu yang memulai gitu kan. Jadi saya satu hal yang
Saya kira kita menanggapinya pun juga menanggapi bahwa ini kemana arahnya dan segala dan akan menjadi 2 poros 3 poros. Tapi kami kan tetap berjalan bahwa kami ini sudah ada partai koalisi. Dari partai koalisi kami juga sudah solid dan kita juga sudah membicarakan ke depan yang mengenai program-program ini. Jadi saya juga nggak tahu sih. Baik, Bang Effendi, kalau kita ingin berbicara lebih maju ke depan ya, seperti kata Pak Wihadi tadi, Bu Mega kan juga menegaskan bahwa tidak mungkin karena masing-masing sudah punya dalam tanda kutip pacarnya masing-masing. Nah, benarkah Anda membaca per Bu Mega mengucapkan itu memang betul sebetulnya Ganjar sudah punya calon pendampingnya, Prabowo pun sudah punya calon pendampingnya, tapi masih sama-sama saling menyembunyikan supaya ketahuannya nanti baru pada saat masa pendaftaran saja? Ya, pertama-tama saya mau apresiasi apa yang disampaikan Pak Dasko ya, bahwa apapun yang terjadi ketika dua hal ini disanding-sandingkan, hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra itu tetap sangat baik. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua menjawab Zilvia, saya memang setuju dan itu langsung pada posisi saya bahwa sebetulnya baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu posisinya kan memang masing-masing capres begitu. Lalu siapa yang mencoba menyanding-nyandingkan? Sering kali ya banyak yang kita dengar itu adalah ini maunya Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah bukan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah bilang bahwa dia bukan Pak Lurah gitu ya. Nah, jadi seakan-akan berasal dari situ lalu ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi yang menarik tadi adalah untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, rupanya ini lebih pada persoalan bukan hanya karena sudah punya pasangan lalu ada gadis cantik misalnya atau pria ganteng kemudian ingin menyatu tiba-tiba begitu ya atau kawin paksa. Perhatikan kata-kata tidak tune in. Zilvia, ini kalau tidak tune in berarti ada pendekatan yang bersifat program yang berbeda. Walaupun orang sama-sama mengatakan kedua pasangan ini ya, kedua calon ini baik Prabowo maupun Ganjar sama-sama keberlanjutan, tapi kalau Ibu Megawati tadi menyatakan tidak tune in loh Pak Andreas ya, berarti mungkin ada pendekatan yang berbeda. Nah kalau kita lihat pada Rakernas itu, pendekatan yang berbeda itu misalnya bisa terjadi pada kedaulatan pangan misalnya. Jadi saya itu mau lebih hati-hati untuk melihat bahwa ini betul kata Zilvia masing-masing dalam posisi sebagai capres. Apalagi kalau kita lihat hasil-hasil riset ya. Denny JA misalnya itu mengunggulkan Prabowo siapapun pasangannya gitu. Melawan Ganjar siapapun pasangannya. Sebaliknya indikator dan SMRC itu mengunggulkan Ganjar siapapun pasangannya. Jadi masing-masing masih punya posisi sendiri-sendiri. Tapi kata-kata tune in menurut saya itu lebih berarti pada pendekatan atau program-program yang mau dilakukan itu memang tidak nyambung atau belum nyambung. Oke. Tidak nyambungnya karena program-programnya, kebijakan-kebijakan yang mungkin akan diambil berbeda, atau tidak nyambungnya karena masing-masing ego ingin menjadi capres, bukan cawapres? Kalau berdasarkan yang disampaikan Ibu Megawati tadi, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, sepertinya pendekatan terhadap programnya berbeda. Dan itu yang menjadi menarik, Zilvia, kenapa Rakernas keempat ini mengambil topik ya untuk dibahas pertama itu adalah kedaulatan rakyat untuk kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi artinya ini pendekatan yang berbeda kan. Bahkan Pak Jokowi pada saat membisikkan kepada Ganjar langsung bilang kalau dilantik nanti besoknya langsung masuk ya ke kedaulatan pangan. Jadi saya lebih membaca itu sebagai posisi program yang disebut sebagai tune in. Walaupun di belakangnya Zilvia saya yakin sudah punya pasangan masing-masing ya. Masing-masing punya tiga nama lah gitu ya yang ada di kantong. Kebetulan Pak Prabowo kan ketua umum langsung, kalau PDI Perjuangan Ibu Megawati sebagai ketua umumnya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.